diberikan kesempatan kepada peserta semuanya. Kalau selama ini dalam hal mengajar, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, ya. Seperti tadi misalkan waktu di kelas saya menyampaikan tentang peristiwa di bulan Maga. Tadi terakhir menyaksikan video tentang harapan Raja Bimbisara ya kepada Petapa Gotama ketika beliau sudah mencapai pencerahan, kemudian berkunjung ke Raja Gaha. Nah, dari harapan itulah ya akhirnya Sang Buddha memenuhi janji ya beliau kepada Raja Bimbisara jika sudah menemukan obat sakit tua dan kematian, intinya mencapai penerangan sempurna, beliau akan berkunjung ke wilayah Kerajaan Magadha di Raja Gaha. Ya. Raja Bimbisara itu merupakan salah satu raja pada masa kehidupan Sang Buddha itu yang memerintah Kerajaan Magadha. Dan Kerajaan Magadha ini merupakan salah satu kerajaan yang dikatakan kerajaan terbesar pada masa itu. Ya. Wilayahnya itu disebutkan di wilayah Raja Gaha atau sekarang disebut Rajgir kalau di India itu. Dan itu membentang luas di sepanjang pegunungan Himalaya. Ya kalau berkunjung di India pada masa sekarang ini yang dikunjungi oleh para peserta Dharma Yatra itu hanya sebagian kecil saja wilayah Kerajaan Magadha pada masa itu. Maka Raja Bimbisara ini dikatakan juga merupakan raja besar pada masanya. Ya. Saya bertanya dulu, PR-nya sudah dikerjakan? Sudah semua dikerjakan? Oh, ada yang belum? Kenapa belum mengerjakan? Oh, begitu. Tidak dapat contekan. Panitia bisa membantu mengumpulkan kertasnya? Saya mau dikasih nama ya. Sudah ada namanya, luar biasa. Sudah semua. Panitia juga bisa bantu untuk bukunya bisa didekatkan di sini ya. Ini saya membacakan jawabannya ya. Tetapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Ya. Tadi saya meminta menyampaikan menuliskan terkait di mana tempat lahirnya Pangeran Siddhartha, tempat mencapai penerangan sempurna, kemudian tempat membabarkan Dhamma pertama kali kotanya apa ya, kemudian tempat di mana Parinibbana Sang Buddha juga kotanya di mana. Ya, ini ada siswa cerdas ini menjawab tempat lahirnya adalah di Taman Lumbini, bukan di Candi Borobudur. Ini sudah betul. Ya, Taman Lumbini itu posisinya di mana? Nepal. Sekarang Taman Lumbini itu masuk wilayah negara Nepal. Kalau di zaman Sang Buddha sebenarnya itu masuk wilayah India Utara. Tapi karena sudah perbedaan negara, sekarang ini masuknya wilayah negara Nepal. Jadi sudah berbeda negara. Sehingga kalau kita ini misalkan berdharma yatra ke India, sebenarnya 4 tempat ini berbeda wilayah ya. Yang 3 tempat itu di satu negara, yang 1 tempat itu berbeda negara. Ya. Yang berbeda negara itu tempat di mana Pangeran Siddhartha lahir, yaitu di Taman Lumbini. Ya. Semoga nanti ada yang bisa berkunjung ke India. Kalau yang sudah pernah, semoga bisa datang lagi. Nah, gitu. Oke, kemudian mencapai, luar biasa ini siswa sekolah minggu ini ya. Ya. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di mana? Di Buddha Gaya, ya. Ini ada yang menjawab di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi mana ini? Ya. Di Tanah Putih. Harus lengkap kotanya, ya. Bodh Gaya.
ya, disebut Bodh Gaya pada masa Sang Buddha. Kalau sekarang itu namanya Buddha Gaya. Ya, Buddha Gaya. Ya, di sana ada Candi Buddha Gaya. Yang di dalamnya masih ada stupa utama, stupa candi di Bodh Gaya sana, dan juga pohon bodhi. Tapi pohon bodhi yang sekarang ini sebenarnya adalah pohon bodhi yang bukan aslinya. Ya, sudah pernah wilayah itu dibakar, ya. Jadi sisa-sisa untuk tanaman pohon bodhi yang ada di zaman Sang Buddha itu sudah tidak ada. Tetapi akhirnya dibawakan bibitnya itu dari Sri Lanka. Kemudian ditanam lagi di sana sehingga masih ada. Dan bibit dari Sri Lanka itu sebenarnya adalah bibit yang pernah ditanam, ya. Pertama kali bibitnya itu dibawa dari India. Ya, jadi itu masih menjadi bibit awal walaupun bukan pohon yang utama di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Begitu. Nah, ada juga pohon bodhi yang masih bertahan dari masa kehidupan Sang Buddha itu sampai sekarang itu yang di Ananda Bodhi. Itu di Jetawana, ya. Disebut Ananda Bodhi karena yang menanam adalah Bante Ananda di sana, ya. Itu tentang pohon bodhi. Pohon bodhi nama ilmiahnya apa? Ada yang tahu? Hah? Religius Veliosa atau apa itu ya? Viscus religiosa, ya. Namanya pohon bodhi adalah Viscus religiosa. Kalau nama palinya disebut pohon Asata, ya. Ada berapa jenis pohon bodhi? Wah, banyak jenis. Iya, jadi disebut pohon bodhi itu karena sebenarnya pohon yang digunakan oleh para Buddha, khususnya sama Sang Buddha, untuk mencapai penerangan sempurna. Di zaman Buddha Gautama, pohon bodhinya disebut pohon bodhi Asata. Yang sekarang ini kita sudah pernah lihat, tetapi di Buddha-Buddha sebelumnya, ya, itu sebenarnya ada pohon bodhi yang jenis lain, ya, tapi disebut sebagai pohon bodhi. Beberapa pohon bodhi yang bisa kita kenal adalah pohon beringin, pernah lihat ya? Nah, itu dikenal sebagai pohon bodhi nigroda, ya. Pohon bambu pernah lihat? Nah, weluwana, ya. Ada lagi pohon mangga, itu juga merupakan pohon bodhi, ya. Mango, ya. Pohon mangga, ya. Amba dalam bahasa Pali, ada istilah amba Pali, ya. Kemudian ada lagi pohon yang termasuk jenis pohon bodhi, pohon sala, itu juga pohon bodhi, ya. Pohon di mana Buddha sebelumnya pernah mencapai penerangan sempurna. Kemudian pohon jambu termasuk, ya. Pohon bunga ini cempaka, kantil, ya. Itu juga termasuk pohon bodhi, ya. Kemudian ada juga pohon sukun, tahu? Nah, itu salah satu juga pohon bodhi, ya. Wah, termasuk itu, ya. Jadi ada banyak jenis pohon bodhi dari 28 sama Sang Buddha itu dijelaskan di dalam Buddha Wamsa juga. Kalau mau jelas, misalkan ibu bapak ada waktu berkunjung ke Padepokan Dhammadipa Arama, di Museum Dhammadasa itu disebutkan silsilah tentang 28 sama Sang Buddha. Di situ disebutkan nama Buddhanya siapa, orang tuanya siapa, kemudian di mana mencapai pencerahan sempurna di pohon bodhi apa, itu ada, ya. Semoga ada karma baik berkunjung ke sana nanti, ya, untuk melihat Museum Dhammadasa. Jadi ada nama-namanya, termasuk gambar pohon bodhinya ada, ya. Nah, sebutan pohon bodhi itu sebenarnya bukan hanya pada pohon asata saja, tapi juga ada beberapa jenis pohon bodhi yang lainnya, ya. Tetapi di zaman Buddha Gautama, beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodhi asata. Kemudian beliau membabarkan, ya,
Dhamma pertama kali kepada 5 orang petapa di mana? Ya, Taman Rusa Isipatana. Nama kotanya apa? Sarnath itu adalah nama daerahnya, ya. Zaman dulu disebut sebagai Benares. Tadi betul ya. Zaman sekarang disebut Varanasi. Ya, namanya Varanasi. Ya. Di Taman Rusa Isipatana. Setupanya namanya Stupa Dhamek. Dhamek itu dari istilah kata Dhammacakka. Dhamek stupa. Ya, Dhammacakka, sebutannya orang India Dhamek. Karena Dhammacakka itu adalah ya cakra roda dhamma diputar pertama kali. Ya, tempat itu sangat religius sekali, dan kalau kita biasanya Dharmayatra ke sana, yang akan dibacakan adalah Dhammacakka Pawatana Sutta. Ya, begitu. Tempat Sang Buddha Parinibbana di mana? Kusinara. Ya. Kusinara ini juga merupakan salah satu tempat yang dipilih oleh Sang Buddha, ya. Setelah beliau itu berkunjung di satu wilayah yang disebut Vesali. Jadi ada 14 tempat sebelum Sang Buddha itu parinibbana yang sempat dikunjungi. Salah satunya adalah di Vesali, di mana beliau menyatakan bahwa 3 bulan ke depan, ya, beliau akan parinibbana. Ya, itu di Vesali pernyataannya. Dan di sana dibuatkan stupa besar, ya, yang dibangun pilar Asoka menghadapnya itu ke kota Kusinara, ya, di Vesali ini. Nah, Kusinara sebenarnya ada alasannya kenapa Buddha memilih tempat itu sebagai tempat parinibbana. Ada yang pernah membaca kisahnya? Alasannya apa? Alasannya karena beliau pernah menjadi seorang Raja Cakkawati di tempat itu, dan tempat itu adalah tempat di mana beliau juga meninggal dunia sebelumnya. Ya, makanya Sang Buddha memilih salah satu tempatnya adalah Kusinara. Ya, itu ada juga di dalam kronologi hidup Buddha, perjalanannya. Jadi ketika Sang Buddha memilih kenapa beliau lahir di Taman Lumbini, itu juga ada alasannya. Taman Lumbini itu berada tepat di pusat tengah, ya, antara kerajaan dari suku Sakya, ya, dengan suku Kolya. Kapilawastu itu asalnya dari papanya Pangeran Siddhartha, dan suku Kolya ini asal dari suku dari mamanya, ya, Dewi Mahamaya. Ya. Nah, kebiasaan dari seorang wanita India zaman dulu kalau melahirkan, ya, itu kembali ke rumah orang tuanya. Nah, kenapa Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha itu sebelum sampai di tempat sudah lahir? Jawabannya bukan karena nggak bisa ditahan sih lah, tapi ada alasan, ya, ada alasannya. Pangeran Siddhartha memilih tempat itu. Salah satunya kenapa beliau memilih Taman Lumbini itu supaya, ya, menghindari kesombongan dari 2 suku keluarga. Kalau dia lahir di Kapilawastu, maka akan ada kemunculan, ya, rasa tinggi hati dari suku Sakya ini bahwa Buddha lahirnya di Kapilawastu. Demikian juga kalau lahirnya di Kolya, ya, di suku Kolya ini, maka akan ada muncul kesombongan, ketinggihatian di suku Kolya, ya, nantinya bahwa calon Buddha lahirnya di Kolya. Maka Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini itu kalau diambil titik koordinatnya, ya, tepat, ya, di area tengah antara suku Sakya dan suku Kolya. Jadi 2 kerajaan Kapilawastu dan juga satunya kerajaan dari suku Kolya ini. Ya. Nah, ini alasannya. Termasuk juga kenapa membabarkan khotbah Dhamma pertama kalinya itu di Taman Rusa Isipatana. Ada yang pernah membaca ceritanya? Kenapa? Di sana Sang Buddha membabarkan khotbah pertama beliau. Alasannya adalah tempat itu berdekatan di mana Sang Buddha pernah, ya, bertemu dengan 5 petapa sebelumnya.
Ya, 5 petapa ini kan dulunya ditinggalkan Sang Buddha. Yang awalnya Sang Buddha ini praktiknya adalah menyiksa diri, ya. Tetapi karena akhirnya beliau memutuskan middle way, jalan tengah, ya, menghindari 2 ekstrim, yaitu ekstrim di mana memuaskan kesenangan nafsu indria, dan kemudian ekstrim untuk melakukan penyiksaan diri. Ya. Karena jalan untuk mencapai lenyapnya duka itu bukan dengan jalan melenyapkan jasmani. Banyak orang-orang ya yang punya pandangan bahwa dengan cara melenyapkan jasmani itu adalah cara mengatasi duka, karena mereka berpikir sumber penderitaan itu dari jasmani. Ternyata dengan menyiksa diri justru itu tidak memberikan akhir duka. Demikian juga karena ada orang yang berpendapat bahwa berbuat baik atau berbuat jahat itu tidak ada akibatnya, sehingga mereka melakukan tindakan yang ekstrim lagi, mengumbar kesenangan. Udahlah, hidup ini hanya sekali, jadi kita bersenang-senang saja. Nah, 2 ekstrim ini tidak dianjurkan oleh Sang Buddha, baik melakukan penyiksaan diri ataupun memuaskan kesenangan indrawi. Maka Sang Buddha menemukan yang namanya ya jalan tengah itu dengan praktik Atangika Arya Magga dasarnya. Nah, jalan tengah inilah yang kemudian menjadi dasar Sang Buddha meninggalkan praktik ekstrim penyiksaan diri. Ya. Ketika Sang Buddha meninggalkan praktik ekstrim, justru malah ditinggalkan oleh 5 petapa. Dianggap bahwa petapa Gotama sudah melenceng. Ya. Tapi Sang Buddha membuktikan bahwa apa yang dipraktikkan beliau ini justru menjadi jalan lenyapnya penderitaan. Dan ketika beliau sudah menjadi Buddha, mengatasi rintangan batin, ya akhirnya petapa Gotama ini terpikir pertama, dhamma yang cukup dalam ini siapa yang bisa memahaminya? Ya. Beliau pertama kali berpikir gurunya yang pertama. Siapa 2 gurunya? Pangeran Siddhartha, petapa Gotama. Alara Kalama dan Udaka Ramaputra. Tapi saat beliau berpikir, oh guru saya ini sudah pernah mengajarkan saya praktik pengembangan batin samadhi hingga pencapaian arupa Brahma. Tetapi sayang sekali 1 minggu sebelum Pangeran Siddhartha ini mencapai penerangan sempurna, ya, beliau meninggal. Lalu terpikir guru yang kedua, Udaka Ramaputra. Nah, 1 hari sebelum Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, beliau juga sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga Sang Buddha merenungkan, nah pada saat merenungkan siapa yang akan mendengarkan dhamma, ya, memahami dhamma itu dengan baik, Brahma Sahampati ini mengerti apa yang dipikirkan oleh petapa Gotama. Akhirnya memohon kepada petapa Gotama untuk mengajarkan dhamma kepada mereka yang masih sedikit debu, ya, di mata mereka. Yaitu yang dijadikan sebagai syair permohonan biasanya pada saat Bhikkhu Sangga akan menyampaikan dhamma desana. Ya. Nah, dari situlah Sang Buddha teringat kepada 5 petapa yang pernah melayani beliau dalam praktik penyiksaan diri sebelumnya. Lalu Sang Buddha menuju ke tempat di mana pertemuan awal, ya, dengan 5 petapa itu, kemudian berjalan menuju ke Stupa Dhamek, ya, yang sekarang ini sudah dibangun Dhamek Stupa untuk membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta di tempat itu. Ya. Dan sutta itu merupakan sutta yang ketika dibabarkan, ya, 10.000 alam semesta ini bergetar. Bahkan sampai alam dewa Brahma, ya, turut mengumandangkan suara, ya, kalau membaca Dhammacakka Pawatana Sutta itu, bersuka cita saat roda dhamma itu diputar. Lebih dari 31, ya, ribu makhluk-makhluk di alam semesta ini mendapatkan manfaat dari itu, baik itu di alam dewa ataupun di alam manusia. Ya, maka ini adalah
peristiwa yang istimewa ya di tempat itu. Ya. Jawabannya lumayan bagus, ada yang lengkap, ada yang ya di bawah pohon bodi, ya. Ada yang menyampaikan di Bihar juga. Nah, ini bagus. Sarnat lengkap juga ini, Benares. Kusinagar, Kusinara sekarang namanya Kusinagar. Ya, dulu Kusinara, sekarang sebutannya Kusinagar. Oke. Sekarang saya menunjuk nama ya. Saya ingin satu orang yang saya tunjuk ini menceritakan kronologi ya. Tadi kan sudah melihat tayangan videonya kan ya? Dari Temanggung, Temanggungnya mana? Di Gemawang, nama desanya Gemawang. Oke. Sekarang sebutkan 3 saja kemampuan Pangeran Siddhartha yang dipelajari selama masih di istana. Selain tadi apa itu saja? Menunggang kuda, terus apa kayak enggak menebang pohon kayaknya kalau nggak salah. Kok menebang pohon apa ya itu ya? Aduh. Kayaknya kok tadi kok di apa sudah membaca buku kok ada itu apa enggak menebang pohon tapi itu loh mematahkan apa kayak kayu gitu apa ya lupa sudah membaca apa ya menunggang pohon menunggang kuda terus sama apa ya yang satu lagi oh iya nganu bermain musik iya iya kan bisa enggak pandai sih tapi kan dia apa ya yang satu ya apa oh iya apa enggak berperang tapi apa ya kata lainnya ya iya grogi tapi udah saya prediksi pasti saya yang akan maju ke depan sudah beneran ini iya udah prediksi udah bilang sama Mbak Kanti itu Mbak Kanti kayaknya saya maju ke depan deh gitu ternyata beneran ya ampun. Oke, iya bagus soalnya sudah sesuai. Salah satunya juga tadi kan sudah ada menunggang kuda apa ya. istilahnya Oh iya ya. Kemudian Astronomi ya belajar ilmu astronomi ya. karena beliau diajarkan oleh guru-guru sebelumnya yang mempelajari tentang perbintangan alam semesta. Terus apa lagi? Ya apa tadi? Oh ilmu perang oh ya. Ada pedang. Bukan ilmu menebang pohon ya. Apa tadi Rocky udah membaca ya? Bentar ya. Atau Silani ini. Udah membaca buku gak sih yang lu? Mendownload ini lu. Iya. Oh merobohkan pohon raksasa dengan pedang. belum selesai yang membaca. Iya. Oke, jadi ulangi ilmu apa saja kemampuan Yang 3 tadi ya? Ya. Menjinakkan kuda, ilmu astronomi, terus sama berperang ya. Ya, ilmu perang. Betul ya? Nanti yang lebih lengkap ada dalam cerita di buku ini. Oh iya. Dibaca ya. Oh iya. Nanti kalau pas saya berkunjung ke Temanggung, desanya apa tadi? Gemawang. Gemawang. Gemawang dusunnya dusun Muncar. Saya mau mendengarkan cerita tentang Waduh. Waduh enggak. Waduh. nanti kalau bisa berarti nggak dibaca. Waduh.
tebal itu loh atas sudah. Ya, Makasih ya. berani ya? Ya, harus berani. Oke, ini hadiahnya. Ya, tepuk tangan ya. Ya, Mbak Ama Winaya ya. Oh, sekolahnya asalnya dari Pati. Juana, baik. Ya. Tadi Pangeran Siddhartha kan waktu lahir, lihat ceritanya ya tadi ya. Ada dewa yang bermain musik, kemudian menaburkan bunga-bunga. Itu disebut dewa apa? Waktu Pangeran Siddhartha lahir. Disebut dewa? Nggak tahu kalau dewanya sudah. Tahu ya. Tadi ada dewa, namanya. Yang lainnya ada yang tahu? Ya? Namanya benar tapi jawabannya kurang benar. Ya. Namanya ada yang tahu selain Dewa Saka? Ya? Luar biasa. Ada nama khususnya. Tadi ada yang menyebut dewa dari Catu Maharajika ya, itu betul. Tapi ada nama kekhususannya, namanya Dewa Pancasika. Itu adalah kelompok makhluk-makhluk alam dewa dari Gandhaba yang pandai sekali bermain musik biasanya. Ya, jadi khusus tuh yang suka main musik bisa lahir di Dewa Pancasika. Nah, beliau muncul pada saat Pangeran Siddhartha lahir. Pancasika itu ada dalam literatur juga. Ya, diingat-ingat ya, Mas Hosi ya, karena belum bisa menjawab, jadi belum dapat hadiah, tapi hadiahnya satu lagi kalau bisa menjawab. Ya, nama dari 5 petapa siapa, Mas Hosi? Asaji, Mahanama, Kondanya, Bagia, Wafa. Asalnya mana, Ibu? Banyu Biru tinggalnya di Kopeng. Oh, banyunya biru, Bu. Rawa Pening, tinggalnya di Kopeng. Kopeng itu kotanya dingin. Ibu, tadi kan menyaksikan tayangan video ya, kartunya ya. Lihat kan ya? Iya. Pada hari keberapa Pangeran Siddhartha ditinggal oleh ibunya? Ini baru satu, Bu, pertanyaannya. Ya. Kemudian siapa setelah itu yang merawat Pangeran Siddhartha? Siapa itu Ratu Pajapati Gotami? Bibi dari Pangeran Siddhartha? Iya. Adiknya? Adiknya Ratu Mahamaya. Terus istri kedua dari
Raja Sudodana. Putri dari lupa. Tadi siapa yang jawab ya? Saya tanya kakeknya Pangeran Siddhartha siapa? Nah, ya kakeknya Pangeran Siddhartha adalah Raja Sihahanu. Ya, itu kakeknya. Kalau kakeknya Pangeran Rahula siapa, Bu? Oh, Raja Sudodana. Konsen ini ya, konsentrasi ini. Ya, kalau neneknya Pangeran Rahula dari Putri Yasodhara siapa, Ibu? Ratu. Ya. Siapa? Ratu Mahamaya. Mahamaya itu ibunya. Siapa? Papanya dari Putri Yasodhara siapa? Papa Putri Yasodhara siapa? Raja Supabuddha. Istrinya Raja Supabuddha? Ratu Amita. Ya, Ratu Amita. Nah, Ibu akan ingat itu nanti ya. Gak apa-apa, Bu. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan ya, Bu. Kalau bisa jawab dapat buku. Ya. Di usia berapa Pangeran Siddhartha meninggalkan istana? 29 tahun, betul ya? Betul. Bu Sri Syami. Dari Bekasi. Umur berapa? Oke. Athena, Pangeran Siddhartha pada saat lahir diberi nama Siddhartha. Artinya apa? Semoga semua Semoga semua saya nggak tahu harapan atau impiannya tercapai. Betul. Semoga segala cita-citanya tercapai. Ya, itu baru satu ya. Siapa yang meramalkan kepastian Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha? Petapa Asita. Saya Kondanya. Kondanya ini merupakan satu orang ya yang juga bagian dari 5 petapa. Ya. Jadi salah satu dari Brahmana paling muda yang meramalkan pasti Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha adalah Brahmana Kondanya, yang nantinya juga merupakan bagian dari 5 orang petapa tadi. Ya, baik, luar biasa ya Athena ya. Athena dari Bekasi. Iya, desanya Wihara. Kandangan. Jadi ini mewakili desa Kandangannya ya. Nah, pernah ke Kandangan? Pernah? Betul, Mas Jumani ini ponakannya ya, Mbak Nanda. Baik, sekarang Mbak Nanda ceritakan ya. Ceritakan kronologi ketika Sang Buddha
atau petapa Gotama ya, atau Pangeran Siddhartha tepatnya. Kronologi mau meninggalkan istana, alasannya apa? Terima kasih Sila. Kronologinya, sebenarnya kan Pangeran Siddhartha tidak diperbolehkan untuk keluar. Tetapi Pangeran Siddhartha ingin melihat seperti apa rakyatnya. Rakyatnya itu bahagiakah atau sedang apa, sejahterakah atau gimana. Lalu Pangeran Siddhartha memohon kepada Raja Suddhodana untuk melihat dan Raja Suddhodana mengizinkan. Tetapi di balik itu Raja Suddhodana meminta agar orang tua, orang sakit itu disembunyikan. Jadi dikeluarkannya hanya orang yang sehat, bugar, dan tidak merasa kesusahan. Begitu Vila. Jadi bukan salah satu, 4 faktor tersebut merupakan, kalau tadi dari video kan ada bantuan. Itu orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang petapa. Begitu sih. Karena melihat 4 peristiwa ya, Pangeran Siddhartha menjadi tergugah untuk meninggalkan istana. Betul? Jawabannya? Betul. Tepuk tangan dong kalau betul. Jadi bisa bawa oleh-oleh ke Banyuwangi ini ya. Sudah punya buku ini? Oh kayaknya belum. Jangan-jangan punya di rumah tapi nggak dibaca. Oke, ini kronologi hidup Buddha buat Mbak Nanda. Tepuk tangan buat Mbak Nanda. Balaka, jelaskan yang dimaksud dengan 4 kebenaran Arya atau Cattari Arya Sacani. Isinya apa? Jalan menuju lenyapnya duka, ada sih. Oh ya, lenyap duka, sebab duka, ada duka sebab duka, lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Duka sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, dan apa maksudnya? Sebab duka, sebab duka, jalan menuju lenyapnya duka, lenyapnya duka. Oh iya, duka, sebab duka, lenyapnya sebab duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nomor 4, nomor 3, 4 ya. Duka sebab duka, lenyapnya duka samudaya. Lenyap niroda, duka niroda. Dhamma ya. Tentang duka. Jalan menuju lenyapnya duka. Jalan mulia menuju lenyapnya duka.
di duka niroda damini kami pada kati pada pati pada. Ternyata grogi loh, jangan pergi dulu, mau hadiah enggak? Iya, sebentar ya. Isi dari 4 kebenaran Arya ya, kelihatannya simpel ya, tapi ini dhamma yang mendasar, yang ditemukan oleh seorang Sammasambuddha. Dari Sammasambuddha di masa Buddha di Pangkara, Buddha Gotama, sampai Buddha-Buddha manapun ya, pasti akan menemukan 4 kebenaran Arya ini sebagai salah satu kebenaran yang hanya diketahui oleh Sammasambuddha karena usahanya sendiri ya. Dari yang pertama, kebenaran mulia tentang duka ya, kebenaran mulia tentang sebab duka atau kemunculan duka, namanya duka samudaya. Kemudian lenyapnya duka, ada muncul, ada lenyap. Ini Buddha memahami dengan jelas. Jadi bukan jalannya dulu, beliau melihat kelenyapan duka itu. Kemudian caranya baru ditemukan. Ya, lenyapnya duka namanya duka niroda, jalannya adalah duka niroda gamini patipada. Diingat-ingat ya Mas. Nanti saya tes lagi kalau ke kalau ke STAB Selendra ya. Dicatat ya. Oh. Dosen pokok-pokok dasar siapa Mas? Pak Suranto. Tidak ada yang ingat di kota apa? Wah, sini Mas, dapat hadiah. Udah nanti nggak usah maju nanti ya. Ini memperhatikan ini. Siapa namanya? Mas Priyono. Oh, ini Priyono. Asalnya dari mana? Kaloran. Tepuk tangan dong ya. Ini saya lihat dari tadi memperhatikan ya. Ya. Oke, Wesali. Itu 3 bulan sebelum Buddha Parinibbana, beliau menyatakan ya dirinya akan berparinibbana di Kusinara itu di kota Wesali. Ya, oke, masih ada kesempatan loh ini Mbak. Ya, tapi bisa mengingat ya. Udah gemeter ya. Oh gitu, tinggal 2 word. Ya, saya pertanyaannya juga 2 word Mbak. Ya, Sang Buddha kan parinibbana di Kusinara pada usia berapa? 80 tahun. Ada 2 pohon yang mendampingi jasmani tubuh Petapa Gotama atau Sang Buddha pada saat beliau parinibbana. Nama pohonnya apa? Hah? Pohon salah kembar, betul ya? Betul, ya udah ini dapat bukunya Mbak. Karena ini ngetes ini ya. Ini semakin cepat ini, tenang aja. Mengenai sumber riwayat hidup Sang Buddha, apa namanya? Kitab apa? Ibu? Buddha? Oh, Tripitaka Buddha Wangsa, betul ya? Betul, Maha Buddha Wangsa atau Buddha Wangsa. Ya, Ibu maju Bu. Wah, ini yang jauh-jauh juga ini. Sudah punya buku ini? Oh luar biasa, ini hadiah istimewa ya hari ini. Ya, Numodana, tepuk tangan ya. Itu sumber literatur utama. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang menulis buku riwayat agung para Buddha? Penulis aslinya ya? Iya. Mingun Sayadaw, luar biasa. Maju. Mingun Sayadaw itu siapa? Maju. Sebutannya yang bisa menghafal Tipitaka itu namanya apa? Tipitaka Dara ya. Maju. Dapat hadiah kok, tenang saja. Ya ini untuk mengingat saja. Materi tadi kira-kira ingat apa enggak? Beliau bernama Mingun Sayadaw yang merupakan Tipitaka Dara pertama di dunia. Ya. Yang bisa menghafal ya Tipitaka ya, beliau Mingun Sayadaw, ada museumnya di Myanmar sana ya.
Nih, sekarang pertanyaannya masih ada, ya jawab ya. Siapa nama orang yang mempersembahkan wihara Pubarama? Siapa? Ya, Putri Wesaka, Ibu Wisaka. Ya, betul ya. Tepuk tangan dong. Istimewa ini. Ini Bu Bariah ini. Sudah punya buku ini, Bu? Belum ya? Oh, ini hadiah istimewa. Tadi Wihara Pubarama. Sudah pernah ke sana? Belum. Semoga ya ke India ya. Desember ikut pelatihan atas Islami, bisa ke sana, ya. Baik. Wihara Pubarama itu adalah wihara yang didanakan oleh Ibu Wisaka. Ya. Pubarama. Dikatakan wihara ini punya keistimewaan, yaitu punya 1000 kuti. Ya, 1000 kuti. Di Indonesia belum ada. Itu sangat luas sekali tempatnya. Nah, sekarang kalau tadi yang mempersembahkan wihara Pubarama adalah Ibu Wisaka, yang mempersembahkan wihara Jetawana siapa? Nah, itu enggak. Betul ya? Sini Mas, maju Mas. Wah, yang jawab duluan ya. Yang mempersembahkan wihara Jetawana itu adalah Hartawan Anatapindika, ya. Itu letaknya di mana? Di mana? Di Sawati. Luar biasa, tepuk tangan ya. Nah, memperhatikan ya. Sering baca Parita, Manggala Sutta ini ya. Jadi diingat-ingat, yang mempersembahkan wihara Jetawana itu adalah Hartawan Anatapindika, yang mempersembahkan wihara Pubarama itu adalah Ibu Wisaka. Ya. Dari siapa? Ya. Hartawan Anatapindika itu membeli tanah untuk wihara Jetawana itu. Dari siapa? Ya, Raja Bimbisara? Belum tepat. Ya. Belum tepat. Dari siapa? Betul, sudah dijawab tapi sudah dapat, jadi nggak dapat hadiah lagi. Ya, jadi membelinya itu adalah dari namanya Pangeran Jeta. Pangeran Jeta ini awalnya itu ketika Hartawan Anatapindika mau membeli tanah itu nggak boleh, gitu. Dengan harga berapapun nggak boleh, kecuali ya mampu menutupi tanah itu dengan koin emas. Dan akhirnya dipenuhi oleh Anatapindika, bahkan sampai ya kekayaannya itu habis banyak. Itu kalau ibu bapak pergi ke wilayah wihara Jetawana itu sangat luas, dan bayangkan kalau koin emas itu menutupi setiap jengkal dari tanah itu. Seluruh donatur di dunia ini belum menyamai. Belum ada yang menyamai kedermawanan dari Anatapindika. Karena saking besarnya itu, ya kebaikan hatinya Anatapindika itu sampai 2600 tahun ini lebih bisa dikenang. Ya. Belum ditemukan. Kalau koin emas itu rata-rata pada masa itu beratnya itu sampai 50 gram. Bayangkan emas sekarang, emas murni ya, 1 gram itu rata-rata harganya berapa? 1 juta. Kalau itu 50 gram, itu sudah 50 juta satu koin emas itu. Ya. Dan misalkan itu menutupi area 12 km kali 12 km. Wow. Ya, berapa triliun yang dihabiskan. Ya, itu sangat besar sekali dan belum ada yang menyamai kebajikan Anatapindika ya sampai sekarang. Wihara Weluwana kepada Sang Buddha. Siapa yang mempersembahkan wihara Weluwana kepada Sang Buddha? Raja Bimbisara, betul ya? Betul, tepuk tangan dong. Ya.
Tepuk tangan. Oh, luar biasa dari Cikarang. Sudah punya buku ini? Belum punya. Seneng dikasih buku ini? Oh, luar biasa. Semoga bisa ke Weluwana Arama nanti ya. Ya, sadu. Baik, terima kasih. Nah, Pak Didik, siapa 1.250 orang biku yang berkumpul di Weluwana Arama? Betul? Oke, itu baru satu pertanyaan ya. Siapa nama 3 kasapa bersaudara? Iya, siapa nama 3 kasapa bersaudara yang mendengarkan khotbah? Khotbahnya namanya apa? Adita Paryaya Sutta. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, ini dapat ini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Pak Didik. Jelaskan peristiwa yang diperingati di bulan Maga. Peristiwa yang diperingati di bulan Maga. Tadi hubungannya dengan itu. Berkumpulnya 1.200 itu. Apa diundang ya? Seluruhnya itu sudah mencapai arahan. Lalu dilakukan dari Raja Gaha ke ditabiskan oleh Sang Buddha dengan Ehiwiku Upasampada. Owada Patimokkha. Nanti di bulan Juli itu kan jatuh Hari Raya Asada. Memperingati apa peristiwa di bulan Asada? Kenzi, loh Mbak jangan pergi dulu. Ini ada murid sekolah minggu yang mau menjelaskan Hari Raya Asada, ya. Memperingati hari raya apa? Memperingati peristiwa apa Hari Raya Asada, Kenzi? Khotbah berputarnya roda dhamma pertama kali. Kan Dhamma muncul. Siapa? Ada 5 orang petapa. Namanya ingat gak siapa aja? Lupa, oke ya. Nyanyi dulu dong. 5 orang petapa masih ingat gak? 5 orang petapa. Suruh nyanyi. Aku gak tahu lagu. Oh, gak tahu lagunya. Aduh, murid dari wihara mana? Wihara ini? Oh, gurunya gak pernah ngajari itu ya? Lagu 5 petapa ya? Oh, besok hari Minggu kalau sekolah Minggu tolong ya ajari ya, gitu ya. Guru VTP, guru sekolah Minggu VTP mana? Ya, ini PR-nya ya untuk guru sekolah Minggu, tapi luar biasa. Kenzi bisa menjawab ya. Memperingati berputarnya roda Dhamma pertama kali, atau Dhamma itu diajarkan pertama kali di dunia oleh Sang Buddha. Tepuk tangan dong. Ya. Ini penjelasan lengkapnya ya, diingat-ingat ya Kenzi ya. Selain diputarnya roda Dhamma pertama kali atau Dhamma diajarkan pertama kali di dunia, di situ ya Dhamma muncul, Sangga juga muncul. Ya, jadi Tiratana menjadi lengkap. Tiratana itu apa? Buddha, Dhamma, Sangga. Ini namanya Tiratana. Tiratana menjadi lengkap.
Ya, jadi pertama kali Tiratana muncul di dunia. Ya, roda dhamma diputar pertama kali juga. Ya, jadi itu peristiwa pentingnya. Ya, kemudian Dhammacakkappawatana Sutta khotbahnya itu dibabarkan sehingga membuat Bante Anyakondanya ya telah memahami dhamma. Ya, maka disebut Anyakondanya yang merupakan bagian dari 5 petapa tadi. Ya, masih ingat ya 5 petapa? Masih ada Kondanya, Mahanama, Asaji, Bapa, dan Badia. Ya, nanti dibaca ya buku ini ya. Dulu pernah dapat hadiah ya. Satunya nanti kasih mama ya. Nggak boleh rebutan ya. Ya, baik. Tepuk tangan dong buat Jensi. Ya, luar biasa ya. Baik. Sebenarnya kita kembali merefresh ya. Ingatan-ingatan yang nantinya soal-soal tersebut kalau belum bisa dijawab oleh ibu bapak sekalian, coba dibaca ulang ya, coba dipelajari kembali supaya nantinya ketika ibu bapak mengajar ya anak-anak sekolah minggu itu seminimal mungkin mempelajari dari buku kronologi hidup Buddha itu yang paling singkat dari serangkaian beliau bertekad menjadi dari petapa Sumedha sampai parinibbana ya. Kalau buku Riwayat Agung Para Buddha tadi ada 3 buku tebel-tebel. Kalau ini sudah menjadi ringkasan utamanya. Tapi walaupun itu ringkasan, isinya itu sangat bagus. Ya, isinya sangat bagus. Nah, itu saja ya diskusi dhamma kita pada malam hari ini sampai jam 9:30 ya. Tadi saya terlambatnya 15 menit ya, sehingga saya tambahi 15 menit lebih untuk bonus ya hadiah pada malam hari ini. Ya cukup dari saya. Terima kasih kepada seluruh peserta ya pembekalan guru sekolah minggu yang masih punya semangat walaupun sudah malam hari. Saya pun juga malah semakin malam ini tidak ada rasa capeknya. Tadi malam di kereta jam segini malah capek, tapi sekarang karena ada semangat, energinya ikut mungkin ya. Jadinya ikut semangat. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.